Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di tengah hutan belantara yang lebat, terhampar sebuah desa yang dikenal dengan nama Desa Sumberwangi. Desa yang terisolasi dari keramaian kota ini terletak di kaki Gunung Angker, sebuah tempat yang selama berabad-abad menjadi legenda dan ketakutan bagi penduduk sekitarnya. Desa ini tak pernah jauh dari bisikan-bisikan misteri, dan kisah yang paling sering didengar adalah mengenai golok pusaka yang konon dapat membunuh naga, sebuah makhluk legendaris yang menakutkan. Desa Sumberwangi dulunya merupakan sebuah kerajaan kecil yang subur. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Raden Prabowo, seorang pemimpin yang terkenal dengan kebijaksanaannya dan keberaniannya dalam perang. Raja Prabowo memiliki satu pusaka yang tak ternilai harganya, sebuah golok yang disebut golok pembunuh naga. Golok ini konon terbuat dari logam langka yang ditemukan di dasar jurang Gunung Angker, sebuah tempat yang dipenuhi dengan keajaiban dan bahaya. Golok tersebut memiliki daya magis yang tak terbayangkan, mampu membunuh makhluk apapun, bahkan naga sekalipun. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa cerita di balik golok ini menyimpan kejahatan yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun. Sebuah kisah yang sudah terlupakan oleh banyak orang, kecuali oleh mereka yang terpilih. Suatu hari, ketika matahari baru saja terbenam, seorang pemuda bernama Jaka, penduduk desa yang baru saja kembali dari perjalanan panjang, tiba di Desa Sumberwangi. Jaka adalah anak seorang petani yang sudah lama meninggalkan desanya untuk merantau. Selama perantauannya, ia mendengar banyak kisah tentang golok pusaka tersebut, tetapi ia hanya menganggapnya sebagai cerita mitos belaka. Namun, kembali ke desanya kali ini, ia merasa ada yang berbeda. Angin yang berhembus terasa lebih dingin, dan bau tanah basah yang menyengat hidungnya membawa pesan yang tak terucapkan. Sesuatu yang gelap tengah mendekat. Jaka memutuskan untuk menemui kakeknya, Ki Surya, seorang lelaki tua yang dikenal bijak dan dihormati oleh penduduk desa. Ki Surya adalah orang yang tahu banyak tentang sejarah Desa Sumberwangi dan segala hal yang terkait dengan masa lalu kerajaan tersebut. Ketika Jaka tiba di rumah kakeknya, ia mendapati suasana yang tidak biasa. Ki Surya duduk termenung di teras rumah, memandangi Gunung Angker dengan pandangan kosong. "Ada apa, kakek?" tanya Jaka. Ki Surya menoleh dan tersenyum tipis. "Jaka, kamu sudah kembali. Sepertinya saatnya telah tiba." Jaka merasa ada yang aneh dengan kata-kata kakeknya. "Apa maksud kakek?" Ki Surya menghela napas panjang dan mulai bercerita, memulai kisah yang sudah lama terkubur. Golok pembunuh naga adalah pusaka yang sangat berbahaya. Bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena kutukan yang menyertainya. Jaka tercengang mendengar kata kutukan. Kutukan? Kenapa bisa ada kutukan? Ki Surya menatap Jaka dengan serius. Kisah ini bermula ribuan tahun yang lalu, ketika naga bernama Jaya Wisesa menakuti seluruh kerajaan dengan kebrutalannya. Naga itu menguasai langit dan bumi, membakar desa-desa, dan membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Raden Prabowo, raja kita waktu itu, tak bisa tinggal diam. Ia mencari cara untuk mengalahkan naga tersebut. Ki Surya melanjutkan, Raja Prabowo memimpin pasukan ke Gunung Angker, tempat naga itu bersarang. Di sana, ia menemukan sebuah gua yang dipenuhi dengan batu-batu berkilauan. Dalam gua itulah ia menemukan logam ajaib yang bisa diproses menjadi golok. Dengan bantuan seorang dukun sakti, golok tersebut ditempa dan diberi kekuatan magis. Golok itu menjadi satu-satunya senjata yang mampu mengalahkan Jaya Wisesa. Namun, saat Raja Prabowo akhirnya berhasil membunuh naga itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dalam saat-saat terakhir Jaya Wisesa, naga itu mengutuk golok tersebut, mengatakan bahwa siapapun yang memilikinya akan dipenuhi dengan keinginan untuk berkuasa,
dan golok itu akan membawa malapetaka bagi siapa saja yang menggunakannya. Golok pembunuh naga membawa kutukan yang tidak bisa dilepaskan. Sejak saat itu, siapapun yang menyentuh golok itu akan terjerat dalam jaringan keinginan yang tidak bisa dihentikan. Mereka yang menggunakannya untuk tujuan pribadi akan segera dihancurkan oleh kekuatannya sendiri, dan dunia sekitar mereka akan diliputi dengan penderitaan. Jaka mendengarkan dengan saksama, meskipun hati kecilnya tidak bisa sepenuhnya percaya pada cerita yang terdengar begitu luar biasa. Namun, saat ia menatap gunung angker yang menjulang di kejauhan, ia merasakan sesuatu yang tak terungkapkan. Sesuatu yang mengganggu batinnya. Sekarang, golok itu hilang, kata Ki Surya. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa golok tersebut telah kembali ke tempat asalnya. Dan ketika itu terjadi, nasib buruk akan mengikuti siapapun yang berusaha memilikinya. Jaka terdiam, merasa ada sesuatu yang janggal di dalam dirinya. Kakek, apakah kamu tahu di mana golok itu sekarang? Ki Surya menatap Jaka dengan tatapan penuh keprihatinan. Tidak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang pasti, jika golok itu jatuh ke tangan yang salah, kehancuran akan datang. Kita harus berhati-hati, Jaka. Jangan pernah coba-coba mencari golok itu. Tetapi meskipun peringatan kakeknya, hati Jaka sudah tergerak. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa dia harus mencari golok itu. Ada kekuatan yang tak terjelaskan yang menariknya ke Gunung Angker, dan dia tahu bahwa pencariannya mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Kisah yang baru saja diceritakan oleh Ki Surya bukan hanya sebuah cerita lama. Itu adalah peringatan. Dan Jaka merasa bahwa ia berada di persimpangan jalan yang tak bisa dielakkan. Keberanian dan keinginan untuk memahami lebih jauh tentang golok tersebut akan membawanya ke dalam petualangan yang lebih gelap dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Malam semakin larut saat Jaka berjalan sendirian menuju hutan yang mengarah ke Gunung Angker. Angin berhembus dengan kencang, membawa suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari kejauhan. Jaka merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti jejaknya, meskipun ia tidak bisa melihat apa-apa. Ada perasaan gelisah yang memenuhi dadanya, tetapi keinginan untuk mengetahui kebenaran lebih besar dari rasa takut yang menggelayuti hatinya. Pencarian ini bukan hanya soal menemukan golok legendaris itu, tetapi juga untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang menggelayuti pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Naga Jayawisesa? Apakah benar golok itu memiliki kekuatan yang bisa mengubah nasib seseorang? Dan yang terpenting, apakah ia mampu mengatasi kutukan yang telah lama menyelimuti golok tersebut? Jaka terus melangkah lebih jauh, semakin dalam menuju jantung Gunung Angker. Langit malam yang gelap gulita membuatnya merasa seperti berada di dunia yang berbeda, tempat yang penuh dengan rahasia dan keajaiban yang belum terungkap. Setiap langkahnya terasa berat, dan rasa takut semakin menyusup dalam setiap helaan napasnya. Setibanya di kaki gunung, Jaka menemukan sebuah gua yang terletak tersembunyi di balik batu-batu besar. Gua ini tampaknya sudah lama tidak dijamah manusia, dan suasananya begitu sunyi hingga suara detak jantung Jaka sendiri terdengar begitu jelas. Di dalam gua ini, menurut cerita Ki Surya, konon ada tempat di mana golok itu disembunyikan setelah Raja Prabowo mengalahkan naga. Gua ini dipercaya memiliki pintu masuk yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memiliki tekad bulat dan hati yang bersih. Tanpa ragu, Jaka memasuki gua tersebut. Di dalamnya, suasana semakin terasa aneh. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan peperangan antara manusia dan naga. Gambar-gambar itu tampak hidup, seolah-olah mereka bergerak mengikuti pergerakan Jaka, meskipun hanya bayangan yang tersisa. Di dalam gua yang gelap ini, Jaka merasa dirinya berada di tempat yang lebih dari sekedar fisik, tempat yang dipenuhi dengan energi dan kekuatan magis yang tak terukur. Saat ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba sebuah suara bergema di seluruh gua.
Kenapa kamu datang ke sini? Suara itu begitu dalam dan seram, seperti datang dari dalam bumi. Jaka terkejut, tetapi ia tidak mundur. Saya datang untuk mencari Golok. Golok pembunuh naga. Suara itu tertawa, suaranya seperti gemuruh petir. Golok itu bukan untuk manusia. Kekuatan yang terkandung di dalamnya akan menghancurkanmu. Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu cari. Jaka merasa keringat dingin mengalir di tubuhnya, tetapi ia tetap teguh. Saya harus menemukannya. Saya harus tahu. Tiba-tiba, di depan Jaka, sebuah cahaya terang muncul, seperti api yang menyala-nyala. Di tengah cahaya itu, terlihat sebuah altar batu besar dengan golok yang tergeletak di atasnya. Golok itu bersinar dengan cahaya misterius yang memancar dari bilahnya. Jaka merasa seperti tersedot oleh magnet yang sangat kuat. Tanpa sadar, ia mendekat dan meraih golok tersebut. Begitu tangannya menyentuh gagangnya, dunia seolah berhenti berputar. Sebuah energi luar biasa mengalir melalui tubuhnya, dan Jaka merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke dalam dirinya. Namun, di saat yang sama, rasa sakit yang hebat menyelimuti hatinya. Semua perasaan takut, marah, dan ambisi yang pernah ada dalam dirinya bangkit bersamaan. Golok itu bukan hanya memberi kekuatan, tetapi juga menuntut sesuatu dari pemiliknya. Begitu kamu memilih untuk memegangnya, kamu telah terikat dengan kutukan ini selamanya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih mengancam. Golok itu tidak akan membiarkanmu bebas. Kamu adalah bagian dari takdir yang tidak bisa diubah. Jaka berusaha untuk melepaskan golok itu, tetapi seolah ada kekuatan yang lebih besar yang menahannya. Ia merasa seolah-olah golok itu menjadi bagian dari dirinya, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari legenda yang tak akan pernah padam. Dengan penuh perjuangan, Jaka berhasil melepaskan golok itu dari altar. Namun, begitu ia melangkah mundur, gua itu mulai bergetar. Batu-batu besar mulai berguling jatuh, dan suara gemuruh naga terdengar semakin dekat. Dia datang, suara itu kembali bergema. Naga Jaya Wisesa tidak pernah mati. Ia bersembunyi di dalam tanah, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Jaka merasakan getaran tanah di bawah kakinya. Suara naga itu semakin keras, seperti gelombang yang menghantam pantai. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan gua, muncul sosok besar yang menakutkan. Sebuah naga raksasa, dengan sisik hitam yang berkilauan, tubuhnya yang besar seperti gunung, dan mata yang menyala merah seperti bara api. Naga itu mengaum dengan kekuatan yang membuat tanah berguncang, dan Jaka merasa dunia di sekitarnya mulai memudar. Jaka, suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih penuh ancaman. Golok itu milikku. Kamu hanya alat untuk membebaskanku. Jaka terjebak dalam pertempuran batin yang sangat hebat. Ia harus memilih, tetap memegang golok yang kini terikat padanya dan berjuang melawan naga yang mengancam, atau melepaskan golok itu dan membiarkan kutukan itu menghancurkannya. Tetapi jika ia melepaskan golok itu, naga yang selama ini tertidur akan bangkit sepenuhnya dan menghancurkan seluruh dunia. Di tengah kebingungannya, Jaka menyadari bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah. Pencariannya untuk menemukan kebenaran justru membawa lebih banyak pertanyaan. Apakah ia akan mampu bertahan dari kutukan yang tak terelakkan? Ataukah dunia ini akan kembali terperangkap dalam kejahatan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan? Kisah ini masih jauh dari selesai.